Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar emas XAU USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Market adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan juga sudah teregulasi dari regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya di bulan ini yaitu November, kita akan membuat segmen baru di YouTube ini yaitu konten belajar strategi trading agar kamu bisa menjadi trader yang konsisten profit. Di segmen ini nanti kita bisa sama-sama belajar bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sebelum kita ke analisis teknikal, saya mau review dulu mengenai analisis fundamental pergerakan harga emas dalam 7 hari terakhir dan juga untuk hari yang akan datang. Nah, mari kita review pergerakan harga emas dalam satu minggu terakhir ya. Jadi dalam satu minggu terakhir harga emas akhirnya mengalami koreksi turun yang cukup dalam sampai di level terendah di kisaran harga $2.724. Harga emas ini terkoreksi rekor tertinggi pada Kamis 31 Oktober 2024 akibat dari aksi ambil untung menyusul turunnya indeks inflasi utama Amerika Serikat pada bulan September. Biro Analisis Ekonomi AS pada Kamis melaporkan indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE per September naik pada tingkat tahunan 2,1%, sedikit turun dari 2,2% di bulan Agustus, sesuai ekspektasi konsensus menurut MarketWatch. PCE inti yang tidak memasukkan komponen yang berfluktuasi meningkat 0,3% dari bulan sebelumnya, lebih tinggi dari kenaikan 0,2% di Agustus, tetapi tetap sesuai dengan perkiraan. Indeks PCE adalah ukuran inflasi yang diutamakan oleh The Fed dan merupakan salah satu dari dua data ekonomi penting sebelum keputusan suku bunga The Fed pada 7 November oleh Komite Kebijakan Bank Sentral Amerika ya teman-teman. Nah, ini beberapa berita yang perlu kita waspadai di minggu ini ya, di hari Kamis tanggal 7 November. Ini sore ini belum saya edit ya. Ini ada unemployment claims AS ya, jam 20.30 WIB ya. Jadi data unemployment claim AS ini sangat penting karena memberikan pandangan mingguan mengenai kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Untuk forecast ini nilainya 223.000 orang dan untuk previous 216.000 orang. Artinya diprediksi akan mengalami peningkatan klaim pengangguran yang ada di Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi jika hasil data actual lebih tinggi nantinya daripada forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar AS akan melemah karena pengangguran meningkat dan harga emas akan bergerak naik. Sebaliknya, jika hasil data actual lebih rendah dari forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar AS akan menguat karena pengangguran berkurang dan harga emas akan bergerak turun kembali ya, teman-teman. Kemudian berita selanjutnya yang perlu kita waspadai di sini ada pengumuman suku bunga The Fed ya, teman-teman. Hari Jumat tanggal 8 November 2024 jam 2 dini hari ya. Bisa kita lihat di sini forecastnya 4,75%, di mana suku bunga sebelumnya 5%. Artinya di sini diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 25 basis point ya teman-teman. Jika hal ini terjadi, maka menurut saya kemungkinan indeks dolar Amerika Serikat akan kembali melemah dan tentunya harga emas akan kembali bergerak naik ya karena indeks dolarnya melemah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke analisis teknikal ya. Tapi sebelum itu kita review dulu untuk analisa dan mapping yang kita sudah bikin videonya di hari Rabu minggu yang lalu ya, tanggal 30 Oktober ya teman-teman. Nah, waktu di video yang sebelumnya saya bilang bahwa gold ini belum ada tanda-tanda pergerakan turun ya, karena kalau waktu itu kita lihat harga gold arahnya masih naik dan belum membentuk supply area ya, dan juga belum membentuk gelombang turun di time frame H1 atau di H4 ya teman-teman. Jadi makanya waktu itu saya bilang opsinya adalah buy di demand area ya. Demand area terdekat ada di sini ya. Dan
Saya bilang kalau teman-teman mau buy di main area bukan berarti langsung buy ya ketika harga turun kencang seperti ini, tapi nunggu ada satu candle bullish ya. Artinya di situ ada perlawanan dari buyer ya. Dan kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ya, ketika harga turun cukup kencang ya di time frame 30 menit ini nggak ada candle bullish ya. Candle bullishnya ada di bawah sini, sudah break di main areanya. Di time frame 15 menit pun ini juga nggak ada ya teman-teman, dia baru ada bullish di sini ya. Nah artinya saya bilang kalau turun kencang seperti ini harap hati-hati, jangan langsung ngebuy ya teman-teman ya. Tapi walaupun teman-teman mau ngebuy pun yang penting udah tahu resikonya kalau harga break dari di main area ini bisa melakukan cut loss ya. Tapi di time frame yang kecil mungkin ini kayaknya ini di time frame yang kecil di sini dia sempat mantul dulu ya di dekat lower areanya, sempat mantul 88 pips, kemudian dia nggak berhasil keluar dari sini dan harga lanjut turun break ya ternyata teman-teman. Dan ternyata harga gold setelah break ini dia nggak lanjut ke di main area yang selanjutnya, dia hanya tertahan di sekitaran sini, kemudian dia bergerak naik lagi. Nah, bagaimana untuk mapping dan analisis untuk 1 minggu ke depan ya di gold ini? Sebentar saya gambar dulu untuk area mappingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya gambar ya untuk mapping dan areanya ya, supply dan demand-nya, begitu juga gambar trend line-nya ya. Ini kalau kita lihat di time frame H1 ini arahnya sudah mulai turun ya teman-teman ya. Ini kita pandang sebagai high, low, ini high, ini low yang lebih rendah, ini high yang lebih rendah daripada ini, dan ini dia break low lagi di sini ya. Dia sudah terbentuk arah gelombang turun ya teman-teman ya. Begitu juga di time frame H4 ya, high low, high low, high low ya. Jadi ini arahnya masih turun, kecuali nanti harga bisa break ini ya. Nah ini bisa break level ini. Bentar, saya kemarin pakai ini aja deh. Nah ini bisa break ini, maka ini nanti akan terbentuk gelombang naik ya. Ini kalau dia bisa break ini nanti akan terbentuk gelombang naik di time frame H1 dan di H4 nya ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk trend line yang kita pandang dari sini, dia juga sudah di breakout ya. Ini trend line naik ini ya sudah di breakout ya. Jadi ini juga tanda bahwa arahnya sudah mulai turun di time frame H1 dan H4. Cuman di time frame daily ini arah gelombangnya memang belum turun ya, jadi hanya sebatas koreksi turun aja. Nah cuman nanti kita nggak tahu apakah titik low ini adalah titik low terakhir koreksi, dan nanti apakah akan harga gold akan bergerak naik lagi. Nah itu yang perlu kita cari tahu ya. Cuman memang di time frame daily ini arah trennya masih cenderung naik ya, lihat dari EMA nya juga naik ya. Cuman dari gelombangnya juga belum terbentuk gelombang turun ya, kecuali level low. Jika 2724 ini di break, maka arah dari gelombang di time frame daily bisa menjadi gelombang turun ya. Nah, di sini yang perlu kita amatin, di sini ada di main area di sekitaran 2714.30 sampai 2701.87. Jika harga turun ke sini, mungkin ini bisa jadi titik area pengamatan jika kita ingin mencoba mencari open posisi buy-nya teman-teman. Apalagi kalau harga turun ke demand area yang di bawahnya lagi yang di 2685 sampai 2672 ya. Ini akan menjadi area yang sangat kuat ya. Karena di sini sudah dekat dengan EMA 200-nya di time frame H4 ya. Yang kita tahu kalau harga baru pertama kali nyentuh EMA 200 ya, setelah dia trending naik, ini sangat kemungkinan besar harga akan memantul di area sini teman-teman. Nah bagaimana dengan teman-teman yang mungkin mau cari opsi sell ya. Buat teman-teman yang mau cari opsi sell pertama bisa sedekat mungkin di sini ya teman-teman ya. Ya, itu sedekat mungkin level 2762 ya. Kalau harga naik dekat sini kita bisa mencari sell sedekat mungkin level ini. Kalau ini break maka teman-teman wajib cut loss ya. Karena ini kemungkinan ini area sideway-nya ya, ini area sideway-nya. Seperti itu. Dan kalau ini break, kalau teman-teman mau coba sell lagi ya di dekat supply area ini ya, karena ini akan menjadi area yang sangat kuat jika harga emas ingin mencoba untuk bergerak naik lagi ya. Ini harus bisa ditembus dulu.
Nah, kalau kita amatin juga di time frame H4 sebetulnya ini arah EMA 100 dan 200 ini masih up ya. Jadi kalau misalnya harga turun masih ada peluang yang masuk untuk kita mencari entry buy ya. Terutama yang paling kuat itu menurut saya ada di demand area yang bawah ini ya, yang di 2685 sampai 2671 ya. Selain ada EMA 200 ternyata di sini adalah level resisten sebelumnya ya, yang sudah di breakout harga di sini ya, dan ini turun dia belum retest di sini, belum retest ke area ini. Biasanya kalau misalnya harga nanti turun retest sampai sini, ini kemungkinan besar akan menjadi level resisten ya, atau yang tadinya di sini ini adalah area supply dan dia turun ke sini, dia bisa menjadi area demand yang kuat ya, sehingga nanti kemungkinan memantulnya itu cukup besar dan cukup jauh kemungkinan memantulnya ya, kalau harga bisa turun sampai demand area yang ini teman-teman. Untuk saat ini kalau yang saya lihat ini gold sementara masih dalam fase konsolidasi atau sideways ya teman-teman ya, di area yang ini ya. Mungkin pelaku pasar masih menunggu pengumuman suku bunga The Fed ya, yang akan rilis di hari Jumat dini hari. Nanti ini akan menentukan apakah gold akan lanjut bergerak naik atau akan lanjut untuk koreksi turunnya lagi ya teman-teman. Jadi itu juga yang perlu diwaspadai pada hari Jumat dini hari. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk sementara gold akan sideways sampai nanti ada pengumuman suku bunga tersebut ya teman-teman. Jadi kalau untuk scalpingan mungkin bisa sell di upper, buy di lower ya. Jadi mungkin dia akan bolak-balik di sekitaran sini aja, seperti itu. Kalau saya pribadi mungkin saya akan menunggu gold turun dulu ke area demand yang ini atau demand area yang di bawah ini, baru saya akan berpikir untuk mencari peluang entry buy ya teman-teman, dengan memperhatikan price actionnya tentunya. Untuk saat ini saya masih wait and see, tapi kalau teman-teman mau scalpingan ya itu tadi petunjuknya. Kira-kira mungkin harga gold akan sideways di antara lower ini ya, support sementara ini sampai high yang ini atau high yang ini ya. Jadi kemungkinan jadi kemungkinan sideways-nya sebesar itu aja ya teman-teman, sampai nanti di hari Jumat pengumuman suku bunga The Fed akan dirilis ya. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya, dan juga teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.